Maaf kak, mengganggu waktunya sebentar. Oh iya, tidak apa-apa, ada apa ya? Ini kak, saya ingin konseling dengan kakak. Oh iya, baik, saya bersedia dan saya sangat senang sekali jika kamu ikut konseling dengan saya. Sebelumnya kita berkenalan dulu ya. Nama saya Apriliana Aliza. Sebagai orang yang akan mengkonseling kamu, boleh kamu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik kak, nama saya Arnetta Mukaroma. Kalau boleh tahu, hari ini kelas berapa sekarang? Kelas 10 kak. Tadi hari ini kesini naik apa ya? Naik motor kak. Oh iya, sebelumnya hari ini udah pernah ikut melakukan sesi konseling belum? Belum pernah kak. Di sini kakak akan menjelaskan apa itu konseling. Jadi konseling adalah proses bantuan yang dilakukan oleh konselor untuk membantu klien untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu kak, Kemudian konseling juga ada asas-asasnya, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan. Kalian tahu, jadi permasalahan ini yang mengetahui hanya kita. Jika nanti hari ini mau cerita sama orang lain ya monggo, tapi kakak akan menceritakan dengan seizin Arini dan saya akan merahasiakan, dan apabila Arini melakukan kekerasan atau merugikan orang lain maka saya akan melaporkan pada pihak yang berwajib atau bersangkutan. Kemudian kakak minta Arini untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai dengan sukarela. Jadi kakak di sini gak memaksa Arini. Jadi begitu saja. Apa ada yang ingin Arini tanyakan tentang konseling? baik kak, insya Allah siap kak. Oke, coba kamu ceritakan apa permasalahanmu. Jadi gini kak, saya ini sulit sekali untuk tidur akhir-akhir ini kak. Ya lalu? Nah jadi karenanya saya jadi sering terlambat ke kelas kak. Mengapa kamu sering begadang? Terkadang tuh ngerjain tugasnya tuh sampai larut malam gitu kak. Nah tapi kadang juga saya keasikan main sosmed gitu kak, jadinya keterusan deh sampai jam 3. Mengapa hari ini mengerjakan tugas sampai larut malam? Apakah tidak ada waktu siang atau sore hari? Ada kak, kalau sore itu kan udah pulang sekolah. Tapi hari ini tuh kan kalau sore tuh nggak nyambung gitu loh kak. Kalau misalnya malam-malam nggak tahu kenapa kayak langsung nyambung gitu sama materinya. Kayak langsung cepet aja gitu ngerjainnya. Tapi kalau sore-sore itu malah nanti ditunda-tunda gitu loh kak. Mengapa hari ini menunda jika ada waktu? Karena lumayan malas kak. Kalau malam kan sudah mepet deadline tugas tuh. Jadi saya mengerjakannya bisa cepat kak. Baiklah, jika saya simpulkan sini bahwa kamu memiliki masalah kurangnya kedisiplinan atau waktu yang tidak kamu gunakan dengan sebaik-baiknya. Betul begitu? Iya betul kak. Baiklah, tadi kamu bilang bahwa sebenarnya ada waktu luang, tapi kamu menggunakan waktu luang kamu untuk bermain sosmed. Begitu bukan? Iya kak, benar. Mengapa waktu luang kamu tidak digunakan untuk mengerjakan tugas atau hal-hal yang penting? Nah itu dia kak. Masalahnya saya sudah tahu akan hal itu, tetapi saya susah untuk memanfaatkan waktu luang. Padahal banyak tugas yang harus saya kerjakan.
Dengan membuang waktu itu, apakah Arini menyadari bahwa yang Arini lakukan adalah salah? Iya kak, saya menyadarinya. Jika begitu, apakah kamu sudah mencoba dengan sungguh-sungguh untuk memanfaatkan waktu luang kamu? Sebenarnya belum sih kak. Ada baiknya kamu coba untuk lebih bersungguh-sungguh. Ada mungkin lebih niat lagi untuk memanfaatkan waktu luang kamu. Iya kak, tapi saya bingung harus memulainya dari mana. Kamu bisa mulai dengan mengerjakan tugas yang lebih penting seperti tugas sekolah, karena itu yang menyebabkan kamu begadang hingga malam dan terlambat saat sekolah. Seperti misalnya kamu diberi tugas hari Senin, maka kamu bisa mengerjakan hari itu juga, dan juga tidak menunda hingga mepet deadline. Baik kak, saya akan mencobanya nanti. Dan mungkin kamu juga bisa membuat list untuk kegiatan kamu sehari-hari. Kamu bisa membuat jadwal untuk kapan kamu mengerjakan tugas, kapan kamu bisa bermain media sosial, sehingga kamu dapat memanfaatkan waktu kamu dan kamu tidak akan telat saat ke sekolah, karena mengerjakan tugas lewat malam sehingga menyebabkan kamu harus telat saat pergi ke sekolah. Wah, iya juga ya kak, membuat jadwal ya. Saya baru menyadarinya sekarang. Dan juga jauhi sikap menunda, karena menunda adalah salah satu hal yang dibenci Allah SWT, serta kamu harus selalu melakukan evaluasi. Maksud dari evaluasi adalah meneliti dan melihat kembali apa yang sudah kamu lakukan sebelumnya, serta mencermati segala kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri kita. Tanpa ada evaluasi, kita tidak akan pernah menyadari kelemahan dan kekurangan pada diri kita, yang akan mengakibatkan kita akan terus melangkah dan melakukan kesalahan yang sama. Untuk itu, Arini harus selalu mendapatkan evaluasi dan menentukan waktunya. Iya kak, hari ini paham. Baiklah, karena kamu sudah tahu apa yang akan kamu lakukan, bagaimana perasaanmu sekarang? Alhamdulillah sudah sangat lega kak. Akhirnya saya menemukan cara agar saya dapat mendisiplinkan waktu saya kak. Apa ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Untuk saat ini saya rasa cukup kak. Baiklah, jika nanti ada hal lain yang ingin Aini sampaikan, bisa hubungi kakak ya. Ya kak, terima kasih sebelumnya karena sudah meluangkan waktu untuk saya ya kak. Terima kasih kembali. Baik kak, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati di jalan ya. Ya kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk, silakan duduk. Maaf kak, mengganggu waktunya sebentar. Oh iya, tidak apa-apa, ada apa ya? Ini kak, saya ingin konseling dengan kakak. Oh iya, baik, saya bersedia dan saya sangat senang sekali jika kamu ikut konseling dengan saya. Sebelumnya kita berkenalan dulu ya. Nama saya Apriliana Aliza. Sebagai orang yang akan mengkonseling kamu, boleh kamu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik kak, nama saya Arnita Mukaroma. Kalau boleh tahu, hari ini kelas berapa sekarang? Kelas 10 kak. Tadi hari ini kesini naik apa ya? Naik motor kak. Oh iya, sebelumnya hari ini udah pernah ikut melakukan sesi konseling belum? Belum pernah kak. Di sini
ini kakak akan menjelaskan apa itu konseling. Jadi konseling adalah proses bantuan yang dilakukan oleh konselor untuk membantu klien untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu Kak, Kemudian konseling juga ada asas-asasnya, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan. Akhir tahu. Jadi permasalahan ini yang mengetahui hanya kita. Jika nanti Arini mau cerita sama orang lain ya monggo. Tapi kakak akan menceritakan dengan seizin Arini dan saya akan merahasiakan, dan apabila Arini melakukan kekerasan atau merugikan orang lain maka saya akan melaporkan kepada pihak yang berwajib atau bersangkutan. Kemudian kakak minta Arini untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai dengan sukarela. Jadi kakak di sini gak memaksa Arini. Jadi begitu saja. Apa ada yang ingin Arini tanyakan tentang konseling? baik Kak, insya Allah siap Kak. Oke, coba kamu ceritakan apa permasalahanmu. Jadi gini Kak, saya ini sulit sekali untuk tidur akhir-akhir ini Kak. Ya lalu? Nah, jadi karenanya saya jadi sering terlambat ke kelas Kak. Mengapa kamu sering begadang? Terkadang tuh ngerjain tugasnya tuh sampai larut malam gitu Kak. Nah, tapi kadang juga saya keasikan main sosmed gitu Kak. Jadinya keterusan deh sampai jam 3. Mengapa hari ini mengerjakan tugas sampai larut malam? Apakah tidak ada waktu siang atau sore hari? Ada Kak, kalau sore itu kan udah pulang sekolah. Tapi hari ini tuh kan kalau sore tuh nggak nyambung gitu loh Kak. Kalau misalnya malam-malam nggak tahu kenapa kayak langsung nyambung gitu sama materinya. Kayak langsung cepet aja gitu ngerjainnya. Tapi kalau sore-sore itu malah nanti ditunda-tunda gitu loh Kak. Mengapa hari ini menunda jika ada waktu? Karena lumayan malas Kak. Kalau malam kan sudah mepet deadline tugas tuh. Jadi saya mengerjakannya bisa cepat Kak. Baiklah, jika saya simpulkan sini bahwa kamu memiliki masalah kurangnya kedisiplinan atau waktu yang tidak kamu gunakan dengan sebaik-baiknya. Betul begitu? Iya betul Kak. Baiklah, tadi kamu bilang bahwa sebenarnya ada waktu luang, tapi kamu menggunakan waktu luang kamu untuk bermain sosmed. Begitu bukan? Iya Kak, benar. Mengapa waktu luang kamu tidak digunakan untuk mengerjakan tugas atau hal-hal yang penting? Nah itu dia Kak. Masalahnya saya sudah tahu akan hal itu, tetapi saya susah untuk memanfaatkan waktu luang. Padahal banyak tugas yang harus saya kerjakan. Dengan membuang waktu itu, apakah Arini menyadari bahwa yang Arini lakukan adalah salah? Ya Kak, saya menyadarinya. Jika begitu, apakah kamu sudah mencoba dengan sungguh-sungguh untuk memanfaatkan waktu luang kamu? Sebenarnya belum sih Kak. Ada baiknya kamu coba untuk lebih sungguh-sungguh. Ada mungkin lebih niat lagi untuk memanfaatkan waktu luang kamu. Ya Kak, tapi saya bingung harus memulainya dari mana. Kamu bisa mulai dengan mengerjakan tugas yang lebih penting seperti tugas sekolah, karena itu yang menyebabkan kamu begadang hingga malam dan terlambat saat sekolah. Seperti misalnya kamu diberi tugas hari Senin
maka kamu bisa mengerjakan hari itu juga. Dan juga tidak menunda hingga mepet deadline. Baik Kak, saya akan mencobanya nanti. Dan mungkin kamu juga bisa membuat list untuk kegiatan kamu sehari-hari. Kamu bisa membuat jadwal untuk kapan kamu mengerjakan tugas, kapan kamu bisa bermain media sosial, sehingga kamu dapat memanfaatkan waktu kamu dan kamu tidak akan telat saat ke sekolah karena mengerjakan tugas lewat malam sehingga menyebabkan kamu harus telat saat pergi ke sekolah. Wah, iya juga ya Kak, membuat jadwal ya. Saya baru menyadarinya sekarang. Dan juga jauhi sikap menunda karena menunda adalah salah satu hal yang dibenci Allah SWT, serta kamu harus selalu melakukan evaluasi. Maksud dari evaluasi adalah meneliti dan melihat kembali apa yang sudah kamu lakukan sebelumnya, serta mencermati segala kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri kita. Tanpa ada evaluasi, kita tidak akan pernah menyadari kelemahan dan kekurangan pada diri kita, yang akan mengakibatkan kita akan terus melangkah dan melakukan kesalahan yang sama. Untuk itu, Arini harus selalu mendapat evaluasi dan menentukan waktunya. Ya Kak, hari ini paham. Baiklah, karena kamu sudah tahu apa yang akan kamu lakukan, bagaimana perasaanmu sekarang? Alhamdulillah sudah sangat lega Kak. Akhirnya saya menemukan cara agar saya dapat mendisiplinkan waktu saya Kak. Apa ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Untuk saat ini saya rasa cukup Kak. Baiklah, jika nanti ada hal lain yang ingin Aini sampaikan, bisa hubungi kakak ya. Ya Kak, terima kasih sebelumnya karena sudah meluangkan waktu untuk saya ya Kak. Terima kasih kembali. Baik Kak, saya pakai dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya. Ya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk, silakan duduk. Maaf Kak, mengganggu waktunya sebentar. Oh iya, tidak apa-apa, ada apa ya? Ini Kak, saya ingin konseling dengan Kakak. Oh iya, baik, saya bersedia dan saya sangat senang sekali jika kamu ikut konseling dengan saya. Sebelumnya kita berkenalan dulu ya. Nama saya Apriliana Anida. Sebagai orang yang akan mengkonseling kamu, boleh kamu memperkenalkan diri terlebih dulu? Baik Kak, nama saya Arnita Mukaroma. Kalau boleh tahu, hari ini kelas berapa sekarang? Kelas 10 Kak. Tadi hari ini kesini naik apa ya? Naik motor Kak. Oh iya, sebelumnya hari ini udah pernah ikut melakukan sesi konseling belum? Belum pernah Kak. Di sini kakak akan menjelaskan apa itu konseling. Jadi konseling adalah proses bantuan yang dilakukan oleh konselor untuk membantu klien untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu Kak, Kemudian konseling juga ada asas-asasnya, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan. Kalian tahu, jadi permasalahan ini yang mengetahui hanya kita. Jika nanti Arini mau cerita sama orang lain ya monggo, tapi kakak akan menceritakan dengan seizin Arini dan saya akan merahasiakan, dan apabila Arini melakukan kekerasan atau merugikan orang lain, maka saya akan melaporkan kepada pihak yang berwajib atau bersangkutan. Kemudian kakak minta Arini untuk mengikuti
kegiatan ini sampai selesai dengan sukarela. Jadi kakak di sini gak memaksa Arini. Jadi begitu saja. Apa ada yang ingin Arini tanyakan tentang konseling? Baik kak, insya Allah siap kak. Oke, coba kamu ceritakan apa permasalahanmu. Jadi gini kak, saya ini sulit sekali untuk tidur akhir-akhir ini kak. Ya lalu? Nah jadi karenanya saya jadi sering terlambat ke kelas kak. Mengapa kamu sering begadang? Terkadang tuh ngerjain tugasnya tuh sampai larut malam gitu kak. Nah tapi kadang juga saya keasikan main sosmed gitu kak, jadinya keterusan deh sampai jam 3. Mengapa hari ini mengerjakan tugas sampai larut malam? Apakah nggak ada waktu siang atau sore hari? Ada kak, kalau sore itu kan udah pulang sekolah. Tapi hari ini tuh kan kalau sore tuh nggak nyambung gitu loh kak. Kalau misalnya malam-malam nggak tahu kenapa kayak langsung nyambung gitu sama materinya. Kayak langsung cepet aja gitu ngerjainnya. Tapi kalau sore-sore itu malah nanti ditunda-tunda gitu loh kak. Mengapa hari ini menunda jika ada waktu? Karena lumayan malas kak. Kalau malam kan sudah mepet deadline tugas tuh. Jadi saya mengerjakannya bisa cepat kak. Baiklah, jika saya simpulkan sini bahwa kamu memiliki masalah kurangnya kedisiplinan atau waktu yang tidak kamu gunakan dengan sebaik-baiknya. Betul begitu? Iya betul kak. Baiklah, tadi kamu bilang bahwa sebenarnya ada waktu luang, tapi kamu menggunakan waktu luang kamu untuk bermain sosmed. Begitu bukan? Iya kak, benar. Mengapa waktu luang kamu tidak digunakan untuk mengerjakan tugas atau hal-hal yang penting? Nah itu dia kak. Masalahnya saya sudah tahu akan hal itu, tetapi saya susah untuk memanfaatkan waktu luang. Padahal banyak tugas yang harus saya kerjakan. Dengan membuang waktu itu, apakah Arini menyadari bahwa yang Arini lakukan adalah salah? Iya kak, saya menyadarinya. Jika begitu, apakah kamu sudah mencoba dengan sungguh-sungguh untuk memanfaatkan waktu luang kamu? Sebenarnya belum sih kak. Ada baiknya kamu coba untuk lebih sungguh-sungguh. Ada mungkin lebih niat lagi untuk memanfaatkan waktu luang kamu. Iya kak, tapi saya bingung harus memulainya dari mana. Kamu bisa mulai dengan mengerjakan tugas yang lebih penting seperti tugas sekolah, karena itu yang menyebabkan kamu begadang hingga malam dan terlambat saat sekolah. Seperti misalnya kamu diberi tugas hari Senin, maka kamu bisa mengerjakan hari itu juga, dan juga tidak menunda hingga mepet deadline. Baik kak, saya akan mencobanya nanti. Dan mungkin kamu juga bisa membuat list untuk kegiatan kamu sehari-hari. Kamu bisa membuat jadwal untuk kapan kamu mengerjakan tugas, kapan kamu bisa bermain media sosial, sehingga kamu dapat memanfaatkan waktu kamu dan kamu tidak akan telat saat ke sekolah, karena mengerjakan tugas saat malam sehingga menyebabkan kamu harus telat saat pergi ke sekolah. Wah, iya juga ya kak, membuat jadwal ya. Saya baru menyadarinya sekarang. Dan juga jauhi sikap menunda, karena menunda adalah salah satu hal yang dibenci Allah SWT.
Ta'ala, serta kamu harus selalu melakukan evaluasi. Maksud dari evaluasi adalah meneliti dan melihat kembali apa yang sudah kamu lakukan sebelumnya, serta mencermati segala kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri kita. Tanpa ada evaluasi, kita tidak akan pernah menyadari kelemahan dan kekurangan pada diri kita, yang akan mengakibatkan kita akan terus melangkah dan melakukan kesalahan yang sama. Untuk itu, Arini harus selalu mendapat evaluasi dan menentukan waktunya. Ya kak, hari ini paham. Baiklah, karena kamu sudah tahu apa yang akan kamu lakukan, bagaimana perasaanmu sekarang? Alhamdulillah sudah sangat lega kak. Akhirnya saya menemukan cara agar saya dapat mendisiplinkan waktu saya kak. Apa ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Untuk saat ini saya rasa cukup kak. Baiklah, jika nanti ada hal lain yang ingin Aini sampaikan, bisa hubungi kakak ya. Ya kak, terima kasih sebelumnya karena sudah meluangkan waktu untuk saya ya kak. Terima kasih kembali. Baik kak, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya. Ya kak.